Abu Hurairah mengatakan annahu beliau mengatakan bahwa inna Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu ketika pernah bersabda, "Idza shtaddal harru fabridu bis-shalah." Fabridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Itu kata Rasulullah. Apabila terjadi terik matahari, panasnya luar biasa. Kita mau pergi melaksanakan salat duhur. Ini kan bicara tentang salat duhur ya. Fabridu bis-shalah, kata Rasulullah. Fabridu di sini bisa kita mengatakan tunda dulu pelaksanaan salat. Tapi kata abrid al-bard itu kan dingin. Maksudnya tunggu dulu sedikit agak dingin cuaca. Karena kan semakin menjelang malam itu kan semakin dingin. Artinya semakin mendekat salat asar semakin dingin dia. Maka sebagian ulama mengatakan al-ibradu rukhsah wa taqdim afdal. Nah ini ya. Ada yang mengatakan ibrad itu menunda waktu salat ke waktu yang lebih dingin itu rukhsah. Sedangkan mendahulukan itu jauh lebih afdal. Jauh lebih afdal. Nah, yang terjadi perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab istihbabil ibrad biz-zuhri fi shiddatil har liman yamdi ila jama'atin wa yanaluhu al-har fi tariqi. Qala Rasulullah SAW idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Wa qala aidan kama rawahu Abu Dzar al-Ghifari qala azana muazzinu Rasulillah sallallahu biz-zuhr fa qala an-nabiy sallallahu abrid aw qala intazir wa qala inna shiddatal harri min fayhi jahannam fa idza ishtadda al-harru fa'abridu 'anis shalah. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita membahas satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul bab istihbabil ibrad biz-zuhri fi shiddatil har, yaitu pembahasan terkait dengan sangat dianjurkan untuk menunda salat duhur ketika terjadi terik matahari yang sangat luar biasa. Lima yamdi ila jamaah wa yanaluhul harfi tariqi, dan ketika dia pergi melaksanakan sholat jamaah, tentu di masjid maksudnya, dia bisa terkena terik matahari di jalan. Itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Hadirin jamaah maghrib, tentu pandangan yang sangat keliru
Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak mengandung humanitas, tidak ada aspek kemanusiaannya, sangat keliru ketika disebut bahwa Islam itu adalah agama yang keras, agama yang kasar, bahkan lebih mengedepankan pedang daripada berdamai. Apa sebabnya? Tentu dalam Islam itu banyak sekali alasannya. Kalau kita mencoba mengkaji sejarah Islam dengan sangat teliti, hadirin, maka bisa kita menemukan bahwa ternyata sepanjang perjalanan Rasulullah SAW selama 23 tahun ya, ternyata bisa kita melihat bahwa perang yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita mau jumlah secara keseluruhan ya, ada kan perang besar, ada perang kecil, ada Ghazwah, ada Sariyah namanya. Ghazwah dalam sejarah Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 11 kali. Sariyah itu memang dilakukan berkali-kali. Yang disebut dengan Sariyah itu perang-perang kecil, di mana Rasulullah hanya mengutus sahabatnya untuk ikut berperang karena ya melihat tidak terlalu berat siapa yang dihadapi, mungkin hanya kabilah-kabilah kecil, maka yang diutus oleh Rasulullah itu adalah sahabat. Tapi kalau Ghazwah ya, itu adalah perang besar, di samping mungkin besar biayanya, besar dan banyak orangnya, kemudian yang dihadapi itu adalah kelompok besar yang mungkin musuh Islam waktu itu bersekutu dengan kelompok yang lain. Katakanlah perang Badar yang pertama ya. Kenapa? Karena seluruh masyarakat Mekah dan sekitarnya itu datang menyerbu, menyerang ya, yang ingin menghancurkan umat Islam. Terjadilah mereka janjian di satu tempat yang namanya Badar, itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Apalagi perang ini adalah perang yang paling pertama dilakukan oleh Nabi, dan ini sangat menentukan perjalanan Islam ke depan. Apalagi Islam waktu itu hanya masih berusia beberapa 1-2 tahun ya, 2 tahun ke Rasulullah SAW, tiba-tiba orang Quraisy akan datang menyerang Islam, umat Islam, karena masih sangat sedikit, yaitu tahun pertama ya, tahun pertama Hijriyah. Maka yang ikut perang itu hanya sekitar 313 orang saja. Lawan Rasulullah SAW luar biasa, karena orang-orang Quraisy itu terkenal sekali dalam peperangan. Banyak sekali jagoannya di sana. Ya, jumlahnya juga jauh lebih banyak. Itulah yang disebut dengan Ghazwah. Disebut dengan Ghazwah Badar, karena yang dihadapi oleh Rasulullah adalah tentu musuhnya sangat besar. Kalau kita coba bandingkan dengan kehidupan damai Rasulullah, tentu itu jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Katakanlah perang Badar itu hanya beberapa hari saja. Kalau dijumlah secara keseluruhan itu hanya berapa hari dari 11 perang itu kan? Palingan 2 bulan, 3 bulan saja. Selama Rasulullah 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga di sini juga kita bisa mengatakan bahwa, apalagi kalau kita lihat kenapa Rasulullah SAW mengangkat pedang, itu bukan karena dia yang memulai, tapi pada umumnya Islam itu adalah mempertahankan diri. Ayat-ayat Al-Quran juga ketika kita lihat hadirin,
Jauh lebih banyak ayat-ayat yang sifatnya sangat humanis, kelihatannya ya, sangat humanis. Bahkan sifat-sifat Tuhan itu jauh lebih banyak menunjukkan sifat humanitas Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang coba kita lihat mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi memang ada Al-Jabbar Al-Qahar ya. Itu pun sebenarnya sifat-sifat seperti ini tidak banyak. Ya. Apalagi kalau kita melihat ajaran Islam itu secara keseluruhan. Kalau kita mencoba melihat ataupun mempelajari lebih dalam, khususnya dalam bidang fikih, maka sama sekali tidak dibenarkan atau lebih dianjurkan mengedepankan humanitas daripada kewajiban kita. Kita dilarang oleh agama, katakan pergi ke masjid dalam keadaan jalan raya itu atau jalan itu berbahaya. Tidak usah pergi ke masjid kalau begitu. Kita mau ke masjid umpamanya semua jalan itu sangat membahayakan. Contohnya terjadi kebakaran di beberapa tempat, yang itu adalah jalan utama pergi ke masjid umpamanya. Jangan memaksakan diri, karena bisa jadi kita tidak terbakar, tapi bisa kita sakit gara-gara terkena sengatan panas ya. Maka kemudian agama melarang itu. Ketika terjadi gempa umpamanya, katakanlah di masjid ini terjadi gempa, di Makassar terjadi gempa. Kemudian masjid ini bergoyang. Ini berbahaya, bisa jatuh bisa jatuh lampu ya, lampu yang sangat berat berapa ratus kilo ini. Jangan kemudian sementara kita dibawanya ataupun berada di masjid ini, jangan kemudian tidak apa-apa saya mati, yang penting saya tidak mau tinggalkan sholat. Jangan lakukan seperti itu. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana sih sebenarnya hukumnya kita pergi melaksanakan sholat duhur ya. Duhur itu kan waktunya panas. Khususnya maksudnya ini adalah sholat duhur di masjid. Karena seperti yang kita fahami, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ulama itu berbeda pendapat. Tapi tidak sedikit ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Tidak sedikit ulama berpandang seperti itu. Nah, ketika kita mau pergi ke masjid, tiba-tiba terjadi atau kondisi cuaca begitu panas, luar biasa. Tentu kelihatannya tidak terjadi di Indonesia ya. Nah, Indonesia itu berada di bawah garis khatulistiwa. Kondisi cuaca tidak akan pernah panas sekali seperti yang ada di berbagai negara. Maka Indonesia sebenarnya itu adalah negara ya mirip-mirip negara surga sebenarnya. Panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Coba kalau di Eropa itu dinginnya bisa sampai minus 1 derajat. Bisa minus ya. Kita ini kan alhamdulillah, kalau sudah 24 derajat, itu sudah kita anggap dingin itu. Ya, kan tidak pernah sampai 20-an derajat ya di Indonesia. Pada umumnya 24 itu sudah agak dingin. Panasnya juga ya paling tidak 35 derajat. Tidak pernah sampai 50 derajat. Tapi di negara-negara lain, katakanlah Eropa, Amerika, Asia, bahkan sebagian ya, Cina, Korea dan negara sekitarnya itu, ya mereka kalau dingin ya dingin sekali. Tapi kita alhamdulillah ya, termasuk di Mekah Madinah. Ya berapa tahun yang lalu, kalau saya nggak salah tahun 2018 saya pergi haji, itu panasnya luar biasa itu. Itu di kota Mekah hampir 50 derajat. Kalau saya nggak salah waktu itu Iran itu mencapai 50 derajat. Mekah belum sampai. Sehingga di Irak waktu itu, apalagi Afghanistan ya,
itu bahkan melebihi 50 derajat. Banyak sekali orang yang meninggal gara-gara panas. Kita di Indonesia alhamdulillah tidak pernah sampai seperti itu. Jadi negara kita ini adalah negara surga sebenarnya. Ya, di mana-mana apapun yang kita tanam bisa tumbuh kan, tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Tapi kalau di negara lain, aduh, susahnya, sulitnya setengah mati. Jauh lebih banyak biayanya daripada hasilnya. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita mau pergi ke masjid sementara terjadi panas yang begitu menyengat? Apa yang harus kita lakukan, hadirin? Ini hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, lewat jalur Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau juga menerima dari Ibnul Musayyab, ya. Abu Hurairah mengatakan annahu qala, beliau mengatakan bahwa inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu ketika pernah bersabda, idza syaddal harru fabridu bis shalah, fabridu bis shalah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Itu kata Rasulullah, apabila terjadi terik matahari, panasnya luar biasa, kita mau pergi melaksanakan salat duhur. Ini kan bicara tentang salat duhur, ya. Fabridu bis shalah, kata Rasulullah. Fabridu di sini bisa kita mengatakan tunda dulu pelaksanaan salat. Tapi kata abrid, al-bard itu kan dingin. Maksudnya tunggu dulu sedikit agak dingin cuaca. Karena kan semakin menjelang malam itu kan semakin dingin. Artinya semakin mendekat salat asar semakin dingin dia. Itu yang disebut dengan fa'abridu. Sekalipun dalam hadis ini disebut abrid, itu maknanya adalah tunda dulu sedikit waktu sholat. Pokoknya harus saya pergi sholat sekalipun panas sekali, saya harus pergi ke masjid. Itu keliru, itu hadirin. Itulah tadi yang saya katakan, bahwa kita di Indonesia ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kita tidak tahu, sekalipun Indonesia sampai hari ini itu tidak terjadi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan seperti itu. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena kondisi cuaca di dunia ini kan tidak menentu. Itu atas ulah perbuatan kita sendiri itu. Beberapa puluh tahun yang lalu, mana ada rumah-rumah itu yang penuh dengan kaca. Sekarang saya kira rumah kita, hadirin di sini semuanya kaca itu. Ini masjid kita ini kaca semua kan? Kita tidak sadari, Pak. Ini kaca ini sebenarnya merusak apa itu? Membuat pemanasan global. Itu kita tidak sadar. Apalagi dengan AC ini, ya. Sekalipun dingin di sini, tapi kan dia membuat cuaca di luar itu panas. Maka terjadilah pemanasan global yang luar biasa. Apalagi kemudian gunung-gunung itu digunduli. Pohon-pohonan itu dibabat habis. Indonesia kan seperti itu sekarang. Maka jangan heran kalau terjadi kemudian apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, pemanasan global di dunia ini itu sangat tidak terlepas dari perilaku masyarakat, perilaku kita semua. Mana mobil-mobil kita itu kan menghasilkan apa semua? Limbah beracun kan, menghasilkan hawa yang tidak sedap. Itu menimbulkan penyakit itu. Panas juga. Ya, panas. Itu kita tidak sadar, ya. Apalagi ya kita yang hidup di kota, ya. Seperti di Makassar. Jangan heran kalau kemudian di kota-kota itu banyak sekali orang terkena penyakit. Kok tiba-tiba dia begini, ya? Tiba-tiba kulitnya seperti ini, tiba-tiba tidak bisa begini. Itu karena perilaku perbuatan kita sendiri sebenarnya. Sangat jauh berbeda dengan mereka yang hidup di wilayah yang masih sangat udaranya masih sangat bagus. Nah, ketika terjadi panas seperti ini, hadirin,
Jangan kemudian kita maksakan harus saya pergi. Tidak boleh, tidak. Ini sudah masuk waktu salat duhur ini. Maka Nabi mengatakan ini yang disebut tadi, fa'abridu bis shalah. Tunda dulu waktu salat. Biarkan dulu agak dingin baru pergi ke masjid. Nah, kita di sini kayaknya tidak ada alasan untuk itu ya. Ada alasan karena sekarang ya tidak terlalu panas kalau kita pergi ke masjid. Kalau kita tidak pergi ke masjid berjamaah memang karena kita malas saja, bukan karena cuaca yang begitu panas. Tidak pergi salat subuh hanya karena rintik-rintik saja sudah tidak pergi ke masjid. Gitu. Apa sebabnya Rasulullah melarang itu? Nah, ini kelihatan begini ya bahasanya bahasanya seperti bahasa majaz ya. Nabi mengatakan fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Karena terik panas matahari itu, khususnya kalau sudah sangat panas, itu adalah bahagian dari panasnya api neraka. Kalau istilah bahasa Bugis itu apa ya? Seluna ya. Belum terlalu panas itu. Baru pengantarnya, prolognya api neraka itu. Kalau terlalu panas. Biasa kalau umpamanya terjadi kebakaran dalam dari radius mungkin sekitar 200 meter kan sudah sedikit kita rasakan panas. Itu panas jauh, masih jauh. Itu namanya faih, selunah. Nah, bahasa Bugis itu. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya ini. Kalau dalam bahasa Arab ini penjelasan dari hadis ini adalah sath. Itu artinya baru prolognya itu. Awal dari panas. Artinya apa? Di neraka tidak ada, itu kecil sekali itu. Bahkan panas yang kita rasakan dari panas api yang begitu hebat umpamanya, itu tidak ada bandingannya, tidak terbanding dengan panasnya api neraka. Ya, panasnya api neraka. Kenapa Rasulullah menyebut seperti ini hadirin? Artinya apa? Bahwa tidak usah dulu, tunda dulu anunya, karena pasti Anda akan tersiksa kalau ke situ, kalau pergi ke masjid. Saya kira beberapa waktu yang lalu hadirin ya, saya nggak tahu apakah ada dalam hadis ini atau di hadis yang lain. Nabi kan pernah meminta kepada sahabat itu azannya itu azannya diubah. Ketika sudah menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mengatakan hayya 'alas shalah, ya hayya 'alal falah, tapi Nabi mengatakan ganti itu dengan sallu fi buyutikum. Kalian salatlah kalian di rumahmu, atau sallu fi rihalikum. Tapi kan tidak pernah kita mendengar begini ya, karena kita tidak berada pada wilayah yang sangat panas. Mungkin di negeri Arab atau di negeri yang panas sekali bisa jadi azan seperti ini pernah kita dengarkan, pernah didengarkan ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak akan seperti itu. Panas tidak terlalu panas, dingin juga tidak terlalu dingin. Ini hadis yang pertama hadirin ya. Kemudian hadis yang lain ya, ini hampir sama sih sebenarnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan idza kana al-yaumul har fabridu bis shalah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Hampir sama, bahasanya juga hampir sama dan maknanya sama. Apabila hari sangat panas, terjadi terik matahari, maka tunggulah waktu sedikit agak dingin, tundalah waktu salat dan seterusnya ya, sama tadi. Kemudian hadis yang kedua hadirin, ini ada kasus yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari tentu ini sahabat Rasulullah SAW, sahabat Nabi. Beliau pernah menceritakan bahwa azana muazzinu Rasulullah SAW bizuhr. Ya, muazzin Rasulullah pada satu ketika itu azan. Cuma di sini tidak disebutkan ya siapa yang dimaksud dengan muazzin Rasulullah SAW.
di dalam hadis ini. Karena kita tahu bahwa muazin Rasulullah SAW bukan hanya satu, ada yang menyebutkan lebih dari satu. Yang paling kita kenalkan siapa itu? Bilal kan, Bilal bin Rabah yang paling terkenal muazin Rasulullah, yang si kulit hitam itu, mantan budaknya Abu Jahal, orangnya hitam, ya kasihan, jeleknya luar biasa, ya sangat jelek. Maka tidak ada wanita waktu itu yang pernah mau, ketika dia ingin menikahi seorang wanita, tidak mau mereka, apa itu hitam sekali itu Rasul, ya hitam sekali. Nah, saya pernah bercanda begini hadirin, kenapa kemudian di Amerika itu orang-orang hitam ya dari negara-negara Afrika itu banyak sekali pintar menyanyi kan? Coba orang-orang terhebatnya, penyanyi terhebat di Amerika itu kan pada umumnya orang hitam, baiklah laki-laki maupun perempuan. Ada seorang penyanyi masih hidup kayaknya ya, Stevie Wonder ya hitam, kemudian buta lagi, luar biasa sampai hari ini. Michael Jackson kan, itu orang hitam tapi luar biasa karena putihnya kulitnya bisa berubah jadi putih karena banyak sekali uangnya. Bayangkan orang hitam jadi putih, Pak. Berapa biayanya kita tidak tahu ya. Berapa biayanya bisa merubah warna kulitnya dari hitam jadi putih, tapi asalnya dia orang hitam. Karena sampai hari ini saudara-saudaranya masih hitam semua, keluarganya masih hitam semua. Kemudian dia keturunan Afrika, ya. Kemudian dia meninggal karena overdosis kan, tapi ada kesyukuran karena ternyata dia masuk Islam dulu baru meninggal. Jadi Michael Jackson itu alhamdulillah masuk Islam, karena orang Amerika banyak sekali, termasuk Muhammad Ali ya, petinju kita, petinju Muslim itu. Padahal bukan namanya Muhammad Ali itu, masuk Islam dia ubah namanya. Ya sekalipun bisa jadi tidak jarang sholatnya, tapi yang jelasnya Islamnya. Siapa lagi? Siapa itu? Mike Tyson ya, juga masuk Islam, itu luar biasa itu. Nah, banyak orang-orang hitam. Jadi orang hitam itu kerjanya dua itu, kalau bukan penyanyi, petinju. Ya, petinju. Ada juga main basket ya, ada. Karena mereka besar, tinggi, hitam, kuat lagi. Ya, sangat pantas untuk menjadi olahragawan. Saya mengatakan pantas itu kalau Bilal bin Rabah itu suaranya bagus sekali. Ya, suaranya sangat luar biasa. Ya, mungkin ada pengaruh pengaruh asal usulnya ya, dari mana? Bisa jadi. Sama dengan orang yang tinggal di pinggir pantai, tentu di kota, di desa-desa dulu sana itu di pinggir pantai ya, kampung-kampung itu. Biasanya besar-besar suaranya, Pak. Kenapa? Karena sering mendengar ombak. Jadi nanti berteriak baru bisa kedengaran. Coba itu maaf, orang-orang dari desa itu biasa kalau menelpon, biasa apakah dia sengaja atau tidak, tapi terkadang secara tidak sengaja suaranya besar sekali. Halo, begitu kan. Tapi kalau kan orang kota itu, halo, di mana Ki? Orang desa itu tidak. Itu artinya apa juga? Mereka tidak menyembunyikan apa-apa ya. Kalau orang kota itu kan sering banyak sekali yang disembunyikan ya, tidak boleh dengar orang, gitu. Nah, ini muazin Rasulullah. Bahkan ada muazinnya Rasulullah kan yang buta ya. Siapa itu? Aduh, kenapa saya lupa? Saya kira sudah Abdullah bin Umi Maktum. Nah. Ya, dia melaksanakan azan, dia azan pada waktu zuhur. Azan muazzinu Rasulullah sambil zuhur. Jadi azan zuhur. Faqala Nabi SAW, Nabi kemudian mengatakan abrid, atau qala intazir. Kalau bahasa abrid itu Nabi mengatakan tunda biar dulu agak dingin ya. Tapi maksudnya di situ adalah intazir, tunggu dulu, tunda dulu azanmu. Ya, jangan azan dulu sekarang. Kan kalau azan itu panggilan sholat ke masjid kan. Dan Nabi mengatakan intazir, tunggu dulu. Kenapa Nabi SAW menunda azannya? Karena waktu itu terjadi panas yang begitu hebat.
Nah kita biasa, maaf ya, saya biasa menemukan kasus-kasus tertentu di beberapa masjid ya. Pokoknya masuk waktu harus langsung azan. Itu artinya kita tidak belajar dari Rasulullah SAW. Ya, kita masih mau ceramah maghrib, sudah masuk isya langsung berteriak-teriak, salah Ustaz, itu berhenti mikir dulu ceramah. Tidak begitu bos, tidak begitu saya kira ya. Tunggu dulu selesai masalah yang kita bahas baru. Makanya kalau ini saya selalu melihat jam ini, jam berapa nih sekarang, karena jangan sampai ada yang berteriak nanti kama gora bela. Nabi menyebut begitu, intazir, maaf, abrid, tapi maksudnya adalah tunggu dulu, tunda dulu. Coba, padahal Nabi sangat faham salat di awal waktu kan bagus, tapi kalau terjadi kasus seperti ini jauh lebih bagus menunda. Artinya apa? Ini tadi saya mulai bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi humanitas. Jauh lebih dipentingkan itu kesehatan daripada kemudian mengejar waktu sholat. Jauh lebih penting. Ya, itulah Islam sebenarnya, agama yang sangat humanis. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan seperti yang disebutkan tadi. Waqala, ini sama semua ini, inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Fa iza shtaddal harru fa'abridu anis shalah. Sama tadi. Karena terik matahari kalau sangat panas itu, terik atau syiddatul har, terjadi panas yang sangat menyengat. Panas yang sangat menyengat itu adalah bagian dari fayhi jahannam, selus-seluna ranaka itu api jahannam. Itu prolognya ya. Makanya Nabi kemudian melanjutkan, fasadal harfa abridu anis shalah. Ketika terjadi panas yang sangat menyengat, maka tundalah pelaksanaan waktu salat, khususnya salat apa? Khususnya salat duhur. Karena itu adalah waktu yang panas, waktu pelaksanaan salat yang sangat panas. Iya. Yang kedua hadirin, hadis yang ketiga. Ini berasal dari Abu Hurairah ya. Beliau pernah menceritakan anna Rasulullah SAW idza kana al-harfu abriyadu anis salah. Ya, apabila terjadi panas yang begitu menyengat, maka tundalah waktu salat. Ya, fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, sama tadi. Wa zakara, kemudian Nabi juga menyebut anna nar idza ishtakat ila rabbiha, anna nar ishtakat ila rabbiha. Api itu sebenarnya pernah mengadu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu. Ya, fa azina laha fi kulli amin bi nafasain, nafasan fi syita wa nafasin fi saif. Maka Rasulullah SAW mengizinkan di dalam tahun itu ada dua, sepertinya bentuk istirahat lah begitu. Ada waktu syita sangat dingin lah, supaya tidak terlalu panas. Ya, ada juga waktu saif. Cuma kita di Indonesia tidak ada waktu itu. Ya, dua waktu ini tidak ada. Hadirin, saya membacakan dulu ya penjelasan dari hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Ikhtalafal ulama, ini pandangannya Al-Imam An-Nawawi ya. Ikhtalafal ulama fil jami' baina hadzainil haditsain. Ya, saya tidak baca semua hadis ya. Nah, ada hadis yang lain yang sebenarnya itu berbeda, yang tadi seperti yang saya sebutkan ya, bahwa ketika masuk waktu salat harus kita langsung melaksanakan salat. Makanya kemudian para ulama mencoba mensinkronkan hadis ini, karena seperti yang kita pahami tidak mungkin hadis-hadis Rasulullah SAW itu bertentangan antara satu dengan yang lain. Nabi meminta kita pokoknya pas waktu salatlah, termasuk zuhur. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan tunda waktu salat.
Pertanyaannya, apakah hadis-hadis ini bertentangan? Tentu seperti yang saya katakan, tidak akan pernah ada hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran bertentangan antara satu dengan yang lain. Itulah pentingnya antara lain dalam hadis itu kita memahami apa yang disebut dengan asbab wurudil hadis. Tentu hadis itu, kenapa sih Nabi menyebut begitu? Ya, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Ya, ada sebabnya. Ya, makanya hadis ataupun ayat Al-Quran tidak boleh difahami tanpa harus mengetahui asbab nuzul ayat atau asbab wurud hadis itu kalau ada sebabnya. Kalau ada sebabnya. Faqala ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan al-ibradu rukhsah wa taqdim afdal. Nah ini ya, ada yang mengatakan ibrad itu menunda waktu salat ke waktu yang lebih dingin itu rukhsah, sedangkan mendahulukan itu jauh lebih afdal, jauh lebih afdal. Nah ini terjadi perbedaan ya. Kenapa? Karena mereka berpandangan pada hadis yang lain. Pamannya pendapat ini itu pernah berlandaskan pada hadisnya Khabbab, ya, hadisnya Khabbab yang mengatakan wahalu hadis al-ibrad dan tarkhis wa takhfif fi al-ibrad. Yang kedua, wakal akharun al-mukhtar istihbabul ibrad li hadithi. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa kalau terjadi kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, itu boleh kita memilih. Boleh kita memilih. Apakah tetap mau melaksanakan sholat berjamaah pada waktu kondisi yang begitu luar biasa, memaksakan diri, ataupun menunda dulu, itu pilihan itu. Tapi kata para ulama, sebagian besar mengatakan istihbabul ibrad di hadis. Justru kalau kita berdasarkan pada hadis tadi, menunda waktu salat sampai waktu sedikit agak dingin ya, itu justru jauh lebih dianjurkan. Itulah mungkin salah satu hikmahnya kenapa waktu salat itu sedikit ada waktunya ya, ada waktu, bahkan duhur itu waktunya agak panjang. Pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW ya pernah melaksanakan sholat di 2 hari. Itu hari pertama semuanya sholat di awal waktu, tapi di hari kedua semua sholatnya Rasulullah SAW di akhir waktu semua. Nanti sholat duhur menjelang masuk asar. Ya, artinya apa? Waktu salat itu ya di antara itu. Ketika terjadi kondisi seperti ini tadi, maka waktu salat boleh ditunda sedikit. Jangan kita terlalu terburu-buru. Apalagi kalau itu terkait dengan kesehatan kita. Ya, itulah sebabnya oleh sebagian ulama mengatakan kalau terjadi kondisi seperti ini, itu ada 2 pilihan. Silakan kita memilih yang mana. Ya. Tetapi ada yang mengatakan waqala jama' haditsu Khabbab mansukh bi haditsil ibrad. Kenapa mereka berpandangan begitu? Karena hadisnya Khabbab itu lebih awal disampaikan daripada hadis beberapa hadis yang saya sampaikan tadi. Itu hukumnya sudah dihapus, itu sudah dinasakh itu. Hadisnya masih ada, tapi secara hukum itu secara hukum itu tidak berlaku lagi. Harus melaksanakan di awal waktu. Itu sudah dihapus itu. Ya, dan menurut saya kira itu lebih tepat. Karena itu tadi agama ketika berbenturan pada 2 hal itu, bahkan pada hal yang wajib dengan terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan keselamatan jiwa, maka harus mengedepankan keselamatan jiwa daripada pas melaksanakan kewajiban pada waktunya. Saya memberi
contoh mungkin yang paling otentik ya. Kalau ada ibu-ibu sekarang ada sholat di situ, mungkin ada yang bawa anaknya. Kalau kita kan tidak terbiasa, anak kita sholat diikat ya. Maca itu matua tak kuisio anak tak. Tapi kalau orang Arab kan biasa itu. Biasa kita di Makkah ya nasyurang anak-anak. Karena cina cangin joka mabela kan. Tapi orang Bugis Makassar tidak seperti itu. Makanya di situ ibu salat ada anaknya. Dia belum tahu apa-apa karena masih balita umpamanya. Umur 1 tahun masih makalolo ya. Kemudian tiba-tiba pergi ke tangga itu. Sempatnya kematian mau ke jatuh kok saja, yang penting saya salat. Keliru sekali. Hentikan salatnya. Termasuk yang bukan punya ibu. Wah, ternyata itu anakku. Bodoh sekali nih. Hentikan itu. Ya. Tapi jangan sampai ada ibu-ibu jo ke makalolo terus bapak-bapak langsung jo ke jangan mikir karena tahu gitu. Wih, buang ibu-ibu tapu ibu-ibu mau jatuh langsung bawa bapaknya bahan, tapi kalau anak-anak tidak begitu. Maaf ya main. Gitu. Jadi menjaga jiwa itu penting sekali. Itulah sebabnya dalam Nah, saya lanjutkan ya. Itu yang disebutkan tadi. Ini pandangan ulama saja. Saya mengatakan itu dinasa secara hukum. Ya. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan wasahihu istihbabul ibrat. Wa bihi qala jumhurul ulama wa huwal mansus li Syafi'i rahimahullah taala. Imam An-Nawawi mengatakan pandangan yang paling masuk akal ya, paling benar menurut dia adalah pandangan mengatakan menunda waktu salat dalam kondisi seperti tadi itu jauh lebih bagus. Pandangan ini adalah pandangan yang lebih tepat, dan pandangan ini adalah diikuti oleh mayoritas ulama. Wahwal mansus li Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya seperti yang bisa kita lihat dari beberapa teks-teks yang pernah ditulis oleh Imam Syafi'i. Wabihi qala jumhurus sahaba li kathratil hadits as-sahihah. Bahkan pandangan ini sebenarnya juga diikuti oleh mayoritas sahabat, karena banyak sekali hadis yang menyebutkan seperti ini, ya, yang menyampaikan dan lebih mengedepankan hal seperti ini. Saya kira itu hadirin ya, yang terkait dengan persoalan yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.